Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah mitos legendaris yang menyelimuti kerajaan Inggris yang terkenal. Pernahkah kamu mendengar bahwa raja-raja Inggris mungkin punya darah putri duyung, atau bahkan naga? Ini bukan sekadar dongeng, tapi sebuah kisah yang telah beredar selama ratusan tahun. Bahkan, ada seorang wanita bernama Jane d'Arras yang mungkin menyimpan kuncinya. Apa hubungannya dengan kerajaan Inggris? Mari kita ungkap. Kisah ini bermula di abad ke-14, ketika seorang penulis abad pertengahan dari Prancis bernama Jane d'Arras menuliskan legenda seorang wanita misterius bernama Melusine. Salah satu karya terkenalnya berjudul Roman de Melusine, sebuah kisah fiksi yang bercampur dengan elemen mitos dan sejarah. Alkisah, di masa-masa Perang Salib dikisahkan Raja Elinas, Kerajaan Albani, nama tua Skotlandia atau Alba, pergi berburu di hutan. Sang raja menemukan seorang wanita cantik yang bernama Presin. Raja terpikat dan memohon kepada Presin supaya mau ia nikahi. Presin mengiyakan namun mengajukan syarat, yaitu Elinas dilarang masuk ke kamarnya, ataupun melihatnya pada hari Sabtu. Elinas pun mengiyakan syaratnya. Pasca berbulan-bulan bersama, Presin melahirkan anak kembar 3 berjenis kelamin perempuan. Masing-masing mereka bernama Melusine, Melior, dan Palatin. Kembar 3 pada masa itu adalah hal yang tabu, dan akhirnya Elinas diam-diam mengintip Presin di hari Sabtu. Betapa terkejutnya sang raja, ia menemukan istrinya berbentuk ikan, dari pinggul ke bawah, dan manusia, dari pinggang ke kepala, ya seperti mermaid atau putri duyung. Raja pun mengusirnya, dan Presin melarikan diri bersama kembar 3-nya ke Pulau Avalon, diduga sekitar perairan Prancis. Sampai pada ulang tahun ke-15 putrinya, salah seorang di antara mereka, yang bernama Melusine bertanya, "Mengapa kami tidak punya ayah?" Presin pun menjelaskan semuanya kepada ketiga putrinya. Ketiganya kemudian menculik ayah mereka karena dendam. Namun, sang ibu justru marah dan mengutuk ketiganya. Melusine dikutuk menjadi naga, bukan mermaid lagi. Namun ia hanya akan berubah menjadi naga hanya di hari Sabtu. Melusine pun berkelana, sampai ia bertemu dengan seorang bangsawan, bernama Raymond of Poitou. Dan yang dilakukan Raymond seperti ayah Melusine, yaitu melamarnya dan Melusine mengajukan syarat yang sama. Singkat cerita, Melusine dan Raymond memiliki 10 anak, dan mereka hidup bahagia. Namun, suatu hari karena rasa penasaran Raymond begitu besar, dan tak lagi terbendung, ia mengintip Melusine. Tapi, pasca mengetahui istrinya itu adalah jelmaan naga, Raymond tetap setia, dan sayang dengan Melusine hingga salah seorang putra mereka membunuh saudaranya sendiri. Raymond yang terkejut, menyalahkan Melusine yang dia anggap iblis, dan bersalah. Melusine yang kaget karena tiba-tiba Raymond tahu bahwa dia itu naga, langsung kabur. Melusine meninggalkan 2 cincin sakti, dan diam-diam ke sana sesekali untuk melihat, dan merawat anak-anaknya yang kecil. Lalu, bagaimanakah Melusine terhubung dengan Raja Inggris? Raja siapa yang dimaksud? Raja yang dimaksud adalah Raja Richard pertama, atau Raja-Raja Plantagenet. Keturunan Plantagenet, yang memerintah Inggris selama ratusan tahun, disebut-sebut memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan Prancis, yang mengklaim darah Melusine. Apakah ini berarti Raja-Raja Inggris adalah keturunan makhluk mitologi? Jadi, kisah Melusine ini berasal dari berbagai versi, ada versi Luxembourg, Jerman, Britain, dan Prancis menurut penulis Jane d'Arras. Menurut tradisi, cerita rakyat tentang istri iblis yang mirip dengan Melusine muncul di literatur Inggris awal. Menurut penulis sejarah Gerald dari Wales, Richard pertama dari Inggris gemar menceritakan sebuah kisah bahwa ia adalah keturunan seorang bangsawan Anjou yang tidak disebutkan namanya. Dalam legenda, Pangeran Anjou awal bertemu dengan seorang wanita cantik dari negeri asing. Mereka menikah dan memiliki 4 putra. Namun, pernikahan menjadi bermasalah karena istrinya jarang menghadiri gereja dan selalu pergi di tengah-tengah misa. Suatu hari, dia menyuruh 4 orang anak buahnya menahan paksa istrinya saat dia hendak meninggalkan gereja. Dia menghindari orang-orang itu
dan di hadapan jemaat, terbang keluar gereja melalui jendela tertinggi. Dia membawa kedua putra bungsunya pergi bersamanya. Salah satu putra yang tersisa adalah nenek moyang Pangeran Anjou di kemudian hari. Sifat menyusahkan mereka disebabkan oleh latar belakang iblis mereka. Jadi, buyut Richard diduga memiliki kaitan dengan salah satu keturunan Pangeran Anjou yang misterius dan istri iblisnya. Poitou, tanah yang diklaim merupakan asal atau milik Raymond, suami Melusine, sesuai dengan pernyataan di versi literatur Jean d'Arras. Poitou merupakan bagian dari Duchy Aquitaine, sehingga memperkuat kemungkinan kalau salah satu leluhur atau buyut Richard ada hubungan darah dengan Raymond. Dan ya, Richard bangga akan cerita tersebut. Sampai-sampai ia ceritakan kepada sejarawan Gerald of Wales. Dan sering mengatakan bahwa, keluarga saya berasal dari iblis, maka akan kembali ke iblis. Richard merasa beruntung, dikarenakan keturunan iblisnya itu, mungkin merasa seperti punya kodam. Jika itu belum cukup mengejutkan, ada simbol lain yang membuat teori ini semakin menarik. Naga. Bangsa Wales percaya, bahwa raja mereka berasal dari garis keturunan naga merah, memiliki kaitan dengan cerita Melusine, seperti yang terlihat dalam legenda Raja Arthur dan lambang House of Tudor. Tapi, apakah ini hanya simbol? Atau, ada lebih dari sekadar mitos? Sejarah Inggris penuh dengan kisah-kisah yang mencampurkan legenda dan kenyataan. Meski tidak ada bukti ilmiah bahwa Raja Inggris benar-benar memiliki darah putri duyung atau naga, legenda ini telah bertahan selama berabad-abad dan tetap menjadi bagian dari warisan mereka. Jadi, apakah raja-raja Inggris benar-benar memiliki darah makhluk mitologi? Atau, ini hanya propaganda untuk memperkuat kekuasaan mereka? Apakah kisah ini hanya dongeng belaka? Atau bisa jadi, ada elemen sejarah tersembunyi di dalamnya? Yang pasti, cerita Jean d'Arras telah memikat banyak pembaca, dan terus menjadi bagian penting dari mitos Eropa. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah menarik lainnya yang lebih misterius.